gue paham kekecewaan kalian. Kalian mau pro Kluivert, anti Kluivert, gue paham. Tapi bukan solusi untuk sekarang teriak-teriak Kluivert out. Oke? Iya, gue setuju sih kalau untuk teriak Patrick Kluivert out memang ini nggak tepat lah. Itu bukan solusi lah. Saatnya kapan untuk teriak Patrick Kluivert out? Ya nanti kalau dia berprestasi kayak Sintayong. Kalau dia habis pertandingan dan menang, baru kita teriakin Patrick Kluivert out. Kalau masih kalah, jangan dong. Sayang, kalah itu omset. Sekali lagi, ini belum fatal. Oke, ini belum fatal. Dari awal target kita 3-4, realistis. Nah iya betul, ini belum fatal. Ya elah, orang cuma kalah lawan Australia aja kok. Masih ada pertandingan-pertandingan yang lain yang masih ada kesempatan kita untuk kalah. Jadi kalau kalah sama Australia 5-1, apaan sih? Angkot aja 6-4, nggak malu. Digembar-gemborin. Ayo masuk, masuk, masuk. Dipadatin itu 6-4, 6-4 tuh. 6-4 aja dipromo-promoin. Kalau cuma 5-1 mah kecil. Ini yang bertanggung jawab PSSI, bukan kita. Nah iya betul, tanggung jawab sepenuhnya di PSSI. Pak Erick Thohir, Pak Arya Sinulinga, dengerin tuh. Kemarin dia yang kasih saran. Dia yang gembar-gembor untuk Sintayong diganti. Tapi giliran sekarang dia terkesan lepas tangan. Ya memang dia nggak ada sangkut pautnya sama pengurus karena dia bukan pejabat di dalam organisasi itu. Tapi gue yakin lah keputusan yang diambil kemarin pasti mempertimbangkan dari saran-saran para pandit ini. Karena biar bagaimanapun, pandit ini lebih dulu terjun bergelut di bidang sepak bola daripada para pengurus-pengurus ini. Jadi pasti suaranya kurang lebih pasti ya didengar lah. Tapi sekarang terkesan lepas tangan. Perkataan kayak gini bisa menyinggung orang dalam PSSI karena dianggap loh kok lepas tangan. Ya gue sih nebaknya ya kemungkinan akan ada konflik di dalam lah. Ada yang pro Kluivert, ada yang kontra Kluivert. Kemudian mulai lagi dihembuskan gonjang-ganjing STY balik lagi. Ya bisa aja. Ini bukan info A1, bukan info apa-apa lah, gue menebak-nebak doang. Kalau kita lihat statistiknya nih lah, kalau gue bilang, kalau lihat statistik nih, nggak kelihatan kalau kita dibantai. Ball possession kita 60%. Menang penguasaan bola kok bangga. Kalau menang penguasaan bola sama tim yang memang punya strategi menyerang boleh bangga. Tapi menang penguasaan bola sama tim yang memang menerapkan strategi counter attack, ya memang itu yang dia mau. Tim itu memang sengaja membiarkan bola dikuasai sama kita lama-lama, kemudian terjadilah kesalahan dalam megang bola atau terjadilah direbut, kemudian melakukan serangan secara cepat dan taktis, efisien dan menjadi gol. Ya memang itulah tujuannya menerapkan strategi counter attack. Ini kita bisa full menguasai bola ya karena memang dibiarkan. Sama halnya ketika Sintayong menerapkan strategi bertahan dan counter attack. Arab Saudi, Australia waktu itu mau menguasai bola lama-lama ya biarin karena memang bukan begitu strateginya. Strategi kita adalah bertahan memancing mereka untuk membuat garis pressing itu lebih tinggi. Kemudian membuat kesalahan atau direbut, lakukan serangan balik dan gol. Kayaknya warga sepak bola Indonesia tuh dianggap bodoh, semua bisa langsung dikasih narasi asal-asalan dan percaya, kayaknya begitu. Dua kata lucu, pelatih minder. Patrick Kluivert sebut timnas Indonesia akan kesulitan di saat lawan Bahrain. Nah, anggapan begini jangan dianggap remeh ya coy. Begini, kalau untuk sekelas penjudi, katakanlah begitu, ini adalah bisa menjadi sebuah kode. Bisa jadi itu adalah ucapan secara psikologis untuk menurunkan mental para pemainnya. Jadi nanti di lapangan para pemain pun sudah tidak bersemangat karena pelatih kepalanya lemes dan pesimis. Karena apa? Jadi jika nanti Indonesia kalah, dia bisa beralasan kan dari awal sudah diingatkan. Memang Indonesia berat untuk menang melawan Bahrain.
Jadi nanti seolah-olah orang-orang bisa mengerti kalau dia memang sudah berusaha secara maksimal, tapi kenyataannya di lapangan memang harus kalah karena Bahrain adalah tim yang kuat. Jadi nanti hujatannya nggak terlalu berat. Karena nanti ada sebagian orang yang percaya, oh iya membangun tim itu nggak langsung bisa jadi karena semua butuh proses. Tapi ya semoga aja apa yang ada di pikiran gua ini salah. Jadi Indonesia nanti dapat poin maksimal dan menang. Alex Pastor ambil alih sesi latihan dan Patrick Kluivert cuma ikut memantau. Itu bukan diambil alih. Ini media jangan lebay. Ya namanya Patrick Kluivert itu pelatih kepala. Tahu gak sih? Pelatih kepala berarti dia pemimpin. Namanya pemimpin ya nggak bekerja dong. Pemimpin itu santai, mantau. Kulinya yang kerja. Emang lu pernah lihat direktur kontraktor misalnya ikut turun ke lapangan ngaduk semen? Ya nggak pernah. Tolong cara pikirnya yang sehat dong. Ini kayaknya ternak STY nih medianya nih. Sekarang ginilah, namanya kepala itu pemimpin. Emang lu pernah ngeliat kepala daerah turun-turun ke gorong-gorong? Kalau udah jadi kepala daerah nggak ada itu yang turun ke gorong-gorong. Kalau pas kampanye banyak tuh pura-pura ikut kerja. Tuh lihat ya namanya pelatih kepala, tuh lihat jaga wibawa, mantau gini nih. Alex Pastor bukan ambil alih tapi disuruh-suruh sama Kluivert. Ingat dia itu asisten pelatih. Kayak sama asisten artis, asisten rumah tangga, berarti pembantu. Itu kan yang lu mau belain Patrick Kluivert. Nih gua belain sekarang. Dari kemarin belainnya narasinya gitu-gitu doang. Ya maklum sih dibayar 700 perak. Buat beli makanan yang bernutrisi ya nggak bisa. Jadi otaknya nggak bisa kerja.